yang menutupi segala jawaban yang ada. Apa yang terbuka kita? Tentu saja untuk dia. Hingga nanti dia kelak akan memiliki apa yang pada pasti dia miliki. Belenggu di situasi hingga dualitas akan kondisi yang cinta di bawah nalar sang muda. Berat sungguh opininya, dia harus melepas dari sesuatu yang bersifat manusiawi. Namun di balik itu patut dipertanyakan apa sudah jelas untuk beliau.
Biarkan kau mencintai itu sampai akhir waktu. Aku sedikit labil mengenai pernikahan. Aku mencintainya, namun juga sebab pernikahan mampu untuk membawa sukacita atau bahkan malah menangis. Tergantung bagaimana kedua belah pihak mengatasinya. Apabila ditratasi dengan baik, hanya akan mengundang kematian. Lihatlah seorang ibu tak kenal gugur dalam misinya mencerahkan hari-hari anaknya, hingga ia lupa untuk menyirami harinya dengan kebahagiaan. Oh sial, aku membangunkannya. Maaf Wenji. Kasih. Kelar. Puji Tuhan, tidak ada di rumah. Tidak ada yang pernah di rumah. Sialan. Aku hanya ingin menuangkan kasih yang penuh akan tebaran aslinya. Namun dia telah pergi, meninggalkanku sendiri. Argumentasi dimensi katanya. Hanya omong kosongkah yang bisa kau ucapkan padaku, Sukardi? Harga dirimu telah kau lampahi, Su. Aku lupa. Sejak kapan aku punya harga diri? Sebagai Sukardi. Aku mencintaimu, Roji Parwinata. Dan aku juga mencintaimu sekarang. Akhirnya aku dapatkan apa yang aku inginkan. Namun perlahan tatapan itu menjadi hampa, malah menjadi beku kiranya. Dan kau berubah, mengubah segalanya. Aku memujamu, namun kau pergi tanpa berpamit dahulu.
Selamat malam juga. Di sini hadirat. Cuma ada yang telah berbicara padamu. Sanubari yang mengawarkan. Larang secara konstan bertanya padaku, akankah kamu berlaku? Ya, akankah kamu berlaku bagiku yang taat dan patuh? Akankah kamu berlaku bagi yang seorang anak tanpa guru? Melacak untuk dia yang sudah ditiru, gunung berdapat moral dan berdua. Lantas, sabda melontarkan soal adalah, akankah kamu berlaku bagiku? Prarabda, pria mana? Saja. Nyanyi dalam nyanyian surau. Bagaimana begitu? Upaka dalam jatuhmu. Tiada pulang. Maka dari itu, kamu Gus, ngapain? Kok bengong? Jangan bengong-bengong, nanti kerabat. Mancing yuk, ada tempat dekat rumah Nenek Laras. Sudah mempersiapkan. sudah Pak. Bapak istirahat saja di rumah. Sayang ya Bapak. Bapak itu masih kuat. Ini sakit itu gak seberapa. Sakit ini itu cuma ilusi dari sosok kematian yang Bapak waktu itu ceritakan. Pak, gak ada yang namanya sosok kematian atau kehidupan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Oh second tuh. Waktu itu Bapak dengar dari kaki yang menimpa oleh Bapak. Ya sudah, terserah Bapak mau bagaimana. Kalau Bapak masih mau tentang soal kosong itu, aku tidak peduli. Terserah Bapak. Ya sudah. Kau masih di sini. Nyanyiakan cerita kehidupanmu. Bangunlah, sebab cerita baru akan segera dimulai. Janganlah engkau menyanyiakan cerita kehidupanmu, karena saya di sini akan menuntut kemasan Anda menuju perubahan. Bangkitlah meski Anda sudah tua. Jangan menyerah, karena kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semua. Irma. Kristina Anastasia, tapi kenapa? Iya, semua itu bermula dari mata uang Thailand yang jatuh. Berarti inflasi dong. Gajimu juga terpukul dong, Pak. Santai aja dulu. Kau kan juga kerja di bidang hukum. Ya tidak bisa seperti itu, Pak. Meski Bapak bekerja dalam sektor hukum, itu dapat dikurangi loh, Pak. Negara yang menggaji Bapak itu pasti sedang mengalami kesulitan menghadapi anggaran negara. Ditambah ada krisis finansial seperti itu. Semakin sulit, bukan?
sisi finansial, apalah, gak akan ngaruh, Bu. Gaji Bapak gak akan turun. Untuk hal-hal seperti ini ya gak akan lah. Bapak juga kan bekerja di sektor juga, kayak udah Bapak bilang. Bapak yang urusan sama mereka, Bu. Bisa lah Bapak atur-atur. Lalu apa yang membedakan dengan mereka, Pak B? Kini Bapak maunya bagaimana? Jangan memaksakan apa yang kita tidak bisa pastikan keberadaannya. Apabila Bapak mau tetap hidup seperti ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, maka aku akan tetap di sini, menunggu hingga akhirnya kamu menyadari di mana letak kesalahanmu, dan bersama kita akan bangunnya kembali, karena aku begitu mencintaimu. Astagfirullahaladzim, Pak, Bu. Ih, sumpah jijik banget. Ya Tuhan, adalah si senang kasmaran, tempat umroh ini. Ayo Pak, minyak anjang banyak. Kamu udah kelulusan. Ayo Dan, telurnya anjang banyak. Kamu udah buat sebanyak ini, jadi buat mubazir. Atau jangan-jangan karena mama dulu dikit ngasih kamu omega 3 ya? Makanya kamu sekarang jadi pendek. Yo, tidak seperti itu dong konsepnya, Ibu. Ya iya dong, seperti konsepnya. Nah, Ibu jelaskan. Omega 3 itu memiliki asam lemak. Nanti asam lemak ini memiliki suatu sifat. Namun, ya, Ibu lupa namanya. Ya, Bu. Sudah bekerja. Belum, Pak. Kamu ini kalau tidak melakukan apa, bahkan itu mengganggu seperti ini. Tolong. Sudah tahu tidak berhenti, bukan bekerja, apalagi serasa bumi ada dalam genggaman. Malah kalau bumi menggunakan dia, pasti bakal hancur. Tahu? Aku tahu manusia bilang ini hidup seperti itu. Apa? Tidak apa-apa. Tidak akan pernah terlambat. Susah banget tugasnya. Laras sabdanya, tampak muram serta pilu yang menanamkan penderitaan dalam tangisnya. Dia mencoba untuk berkeluarga, asmara Laura enggan menerimanya. Busuk harumnya.
Tidak pernah. Ma, apakah aku membuatmu menunggu? Tidak pernah. Dan aku mulai terdengar sepertimu. Namun bedanya aku pernah mendapatkan gelapmu itu. Gelap? Tegas. Tegas maksudku. Tidak pernah kau berpikir bahwa Mapati. Bahkan saat dia lahir, engkau menamainya Mapati. Dewa kematian dan kematian itu sendiri. Mengapa engkau membenci yang begitu cepat? Semenjak dia lahir, engkau tidak pernah menaruh toleran, simpati, maupun empati padanya. Yang masalah dan akan selalu salah. Kau seorang ayah padanya, dan kau meninggalkan bekas padanya bahkan belum dia dunia luar. Justru saya menguatkannya. Menjelang kematian saya ingin menjalani hari tua saya bersamanya. Saya juga ingin agar mereka bisa hidup sendiri-sendiri dan memiliki mental yang kuat dengan didikan yang sudah saya berikan kepada mereka. Saya ingin menjalani hari-hari tanpa memikirkan mereka tidak bisa apa-apa di sana. Maka dari itu saya ingin mereka agar bisa menjalani hari-hari tanpa saya. Dan aku ingin Mapati menjadi sulung yang nantinya menjadi pemimpin bagi para adik-adiknya, bagi kasih, bagi dharma. Mengapa kau memiliki obsesi dengan anak yang kau paling kasih itu? Bukankah ia merupakan oleh-oleh dari tanganmu Agustinus itu? Maaf, ibu tidak bermaksud. Ibu hanya gelisah, Pak. Malam itu, kasih kecil membawa rajutan ini. Wangi melati yang membunuh segala visi dan misiku untuk 30 tahun ke depan. Kedatangan yang seketika oleh orang yang asing, dan aku tiba-tiba harus menjadi ibunya. Sebuah omong kosong bagiku saat itu. Namun itu harus menjadi realita yang aku jalani. Aku... Sudah malah. Apakah puluhan tahun pernikahan kita tidak bisa mengubah pola pikirmu sama sekali? Kasih merupakan yatim. Kasih merupakan yatim piatu. Di mana belas kasihan? Di mana rasa kemanusiaan? Bukannya seorang ibu harus siap untuk melindungi anak-anaknya. Aku inginnya merasakan apa yang anak-anak lain rasakan. Aku juga kasihan yang kasih seperti itu. Aku merasa berhasil mendidik dharma dan dharma dengan caraku. Bukankah kau ingin menjadi asih dan asuh pada anak-anak? Maka wujudkanlah perkataanmu dipenuhi dari kasih. Namun apabila kamu tidak bisa menjadi ibu bagi kasih, maka jadilah manusia yang memiliki empati. Ya malah, aku membawanya padamu saat itu dengan harapan perempuan terbaik di jalan raya yang bisa hidup dan bisa bersama. Bapak percaya padaku, seorang perempuan yang ujung tinggi hingga bintang malu untuk bersinggah. Tidak pernah berubah ya, Pak. Bapak selalu mengakhiri pertengkaran dengan rakyat. Dan Bapak pikir itu akan mempengaruhi hidup? Sudah jelas. Ayo, Pak. Sudah malam. Hidup dapat memberikan pilihan yang tepat, namun
hidup juga dapat melewatkan waktu yang tepat itu aja. Hidup bisa memberikan dan mengembalikan waktu yang tepat itu. Hidup juga dapat memberikan pilihan untuk melupakan dan terus berjalan. Mohon maaf, kini busuknya telah tadi saya sampaikan akan tercium dalam babak ini. Tidak bernyawa. Umurku masih 20 saat itu. Sungguh mudah untuk pekerjaan yang menggali dosa. Tapi dengan itu, aku gak perlu bekerja keras selama 3 bulan. Berfoya-foya dengan uang kekayaan saya. Asmara Loka tidak pernah menantinya. Kamadewa bahkan terkejut melihatnya masuk dalam daftar asmara cinta. Seorang yang kotor diselimuti dan dihangatkan kali juga. Kini memiliki asmara dengan seorang samar. Ia bercinta, bermesra dan berbahagia untuk sementara. Meski hanya sementara, namanya dalam asmara cinta atau daftar manusia yang telah jatuh cinta tidak pernah juga. Ia tetap nanti kedatangan. Denganku yang kau cinta, ia yang tak bernyawa. Ia yang tak bernyawa. Soekarno. Bila kau menemukan surat ini, engkaulah yang kukasihi dalam rindu yang menggoda. Bila kau menemukan surat ini, engkaulah yang kehidupan anyam dari sepatah kata, dariku yang tak bernyawa. Melangkah dan melayang, usaha untuk kabur dari bayang-bayang. Kematian yang jaraknya sejengkal, bahkan hal tersebut tidak dapat diproses oleh akal. Namun, jemari dan nalar nampaknya bekerja sama untuk menemukan takdir dengan saksama. Aku bukan kehidupan, aku juga bukan kematian. Tapi izinkan aku untuk memberi petunjuk padamu secara mati-matian. Seindah siang disinari terang, aku harap kehidupan dapat hingga berderang. Apabila suatu saat nanti aku tidak kembali kepada dekapanmu yang hangat tidak terkendali, izinkan aku mengenalkan diriku padamu. Identitas tanpa diragukan keasliannya. Akulah orang samar yang hidupmu sebut-sebut. Akulah tidak berguna. Tidak sekalipun seorang tua sepertimu berjalan apapun di ruang usap ini. Bagaimana bisa menciptakan seorang ibu sepertimu, Roji? Tidak berguna. Anak muda. Anak muda? Aku memang anak muda yang jauh lebih muda daripada balita yang baru masuk taman kanak-kanak. Hanya ingin selesai saja yang pernah ingin membantuku. Lihat rumah usap ini, terdapat lubang di mana-mana. Di mana usahaku, Roji? Apakah mereka ketilang dengan dinding yang menjadi lubang? Dulu aku sempat berempati padamu, melihat keterpakanmu kehilangan ayah. Namun sekarang mungkin aku akan melakukan hal yang sama bila aku menikahi perempuan indah sepertimu, Roji.
Siapakah dirimu yang sebenarnya? Dia yang tak bernyawa. Oh, sungguh gemari babak yang mereka sajikan. Perjalanan seorang mantan wanita malam mencari tahu siapa di balik indahnya puisi yang dia baca. Selamat subuh. Selamat subuh juga. Kebebasan seorang manusia ditentukan oleh Ia yang Maha Tahu. Amarah berpendam terlalu jauh oleh karena mereka yang terlalu dekat. Konsep kematian yang mudah problem. Setiap sekalipun membagikan kematian. Dengan kehilangan beliau, kebebasan belum tentu dalam ditentukan. Namun apakah sepadan dengan kehilangan seorang teman? Meski tanpa pernah kejujuran yang memuakkan kini ini bersanding dengan kebohongan yang matang. Ketinggalan dalam dunia mencari, tinggalkan corak kejujuran yang memusnahkan. Namun tentu tidak manusia bagi seseorang untuk Ia yang Maha Tahu. Aku hidup untukmu. Untuk Ia yang beliau akan mati. Oleh siapa aku berikan? Ia yang saya orang yang beliau yang menjajal kematiannya. Hingga saat itu diriku hanya istri Bapak. Istri Bapak. Uta, Adit, kau tidur di bawah deh. Sini naik ke atas, bareng bapak, muat kok. Nanti kau masuk angin loh. Dan kau sakit, keon jangan nama, dia naik keon terus bapak. Tidak mau Pak, aku benar saja. Aku membuat ingin membuat sesuatu Pak. Wih, mau nulis syair kau. Keren sekali, panatnya Tobias Jono Kleng. Nanti kalau tulisanmu bebel, kalau Bapak, Bapak tidak usah urus. bapak cuma nyaranin kan, apa salahnya? Lagi pula beberapa tulisan lu bagus kok bapak baca. Kamu mau baca syair? Oh, iya dong, itu berserakan di meja tuh. Berhentilah berbahasa Bapak. Tidak ada yang mau. Lampunya dong.
melintas di dalam nalar kalian bahwa sukses itu adalah kunci atau wujud dari kesempurnaan hidup. Itu tidak sepenuhnya benar. Wujud kesempurnaan hidup itu ialah bahagia. Namun zaman ini manusia selalu mengaitkan kebahagiaan mereka tentang hal-hal yang bersifat duniawi dan bahkan materialistik. Padahal aku menciptakan bahagia itu sederhana, kan? Oh, jadi begitu. Iya, saya membaca kitab agama lain. Lebih baik seperti itu, bukan? Dari mana tak baiknya? Meninggalkan agama yang Tuhan beri sejak lahir. Apa menurutmu itu baik? Mengapa terdiam? Apakah Nabi kita tercinta kebingungan dalam mewartakan firman-Nya? Tidak boleh begitu. Kalau kau hidup pada zaman itu berada, kau akan kebingungan dalam mewartakan firman-Nya, dan kau akan mati dengan siksaan-siksaan yang ada. Di mana etikaku? Aku minta maaf. Aku minta maaf pada entitas tertinggi makhluk hidup yang selalu benar. Namun pada akhirnya umatmu akan melecehkanmu sebagai hama oleh karena kehancuran yang kau beri. Bahkan dari namamu saja, engkau sudah ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayang kematian. Dan hingga saat itu juga, aku akan menunggu kedatangan ajal menyambut tamu spesialnya, Yamapati Atmaja. Opiniku adalah daripada kita menghina Tuhan atau kepercayaan yang bahkan tak pernah kita percaya, lebih baik kita mencari kebenaran tanpa perlu menghina. Untuk apa raga yang kuat ini mencela suatu kepercayaan apabila yang berbicara sendiri sama tercelanya dengan perkataannya? Sebenarnya aku di sini buat khusus mencela, namun saja ada target yang sama hinanya. Aku di sini ingin mengisi jabatan Bapak. Sebentar lagi Bapak pensiun. Dia telah membahas jabatannya dengan salah satu sahabatnya. Siapa? Akhirnya kamu tertarik. Siapa sahabatnya? Siapa? Orang nomor 1 di Indonesia. Apa Bapak Presiden lelah dengan pekerjaannya dan berkehendak ingin menjadi hakim? Orang itu banyak juga maunya. Tidak boleh begitu. Ia dan sahabatnya sedang membicarakan tentang warisan jabatannya kepada salah satu anaknya. Lalu, apakah kau sekarang akan bunuhku untuk mendapatkan jabatan itu? Kamu ini lucu sekali. Sejak kapan Bapak memilihku? Maksud aku di sini adalah aku ingin memberikan kabar baik untukmu. Rancangan sempurna Bapak. Jangan kamu mainkan hukum di negeri ini. Sudah cukuplah hukum di negeri ini. Menjadi hakim. Bukankah kau sudah menggambarkan bakat untuk menjadi seorang pendeta? Kenapa kau tidak memberikan jabatannya saja kepada Yamapati? Aku juga mendambakan sebuah validasi Bapak. Inginku menjadi sama seperti perkataan Yamapati. Rancangan sempurna Bapak. Sempat aku merasakannya sebelum orang itu datang dan menghancurkan semuanya. Oh, iri dengki menghancurkan kesucian yang aku tanam pada dirimu. Dharma, ayo makan. Saat menciptakan Dharma Sunyata, aku menanamkan segala kesucian yang ada di alam semesta raya ini. Hingga aku lupa untuk menambahkan sifat keduniaan dalam diriku. Namun sepertinya sifat keduniaan
kalian itu telah menghancurkan kesucian yang aku tanamkan. Mulai muncul rasa untuk memvalidasi diri. Nah, itu disebabkan oleh manusia yang aku ciptakan beberapa tahun sebelumnya. Pandai Kusuma Atmaja. Kakak itu kemana dia? Gak tahu. Nirwala, kasih Dharma, masuk ke makanan sekarang ya. Tapi makananku belum habis, Pak. Ini juga belum selesai ngobrol. Kamu rajin di kamar ya. Ingat, dihabisin makanan. Kasihan itu udah masak banyak. Baiklah. Mengapa baru Bapak sadar? 13 tahun dia di sini. Mungkin karena Bapak selalu fokus dengan Mengapa kamu tidak mencoba dengan rentang waktu 13 tahun? Mungkin karena Bapak terlalu fokus dengannya. Gak lupa dengan perasaan ibu yang sebenarnya. Jangan sekalipun diri bahas. Jangan sekalipun kamu motong tiap-tiap perkataanku. Memotong tiap perkataanmu. Bukankah dirimu duluan yang membagianku dengan mendatangkan itu? Ingatlah posisimu, Nirmala. Kamu yang menjadi penggembala bagi anak-anak kamu. Namun kasih bukan anakku, Pak. Jangan sembarang berucap. Sebagai orang tua, apakah kamu belum mengontrol perasaanmu? Hah? Belum bisa mengendalikan dirimu sendiri? Namun kasih bukan anakku, Pak. Tentang krisis finansial kemarin, memang ibu bisa hadapinya karena ibu matangkan dalam ekspektasi dan harapan berkeluarga. Namun mengurus anak merupakan hal yang sulit, dan dirimu gagal menjadi pendidik yang melandaskan kasih pada Dharma dan Yamapati. Saya tidak Justru ada ini masalah bicara. yang Bapak punya. Bapak terlalu fokus dengan kasih, bahkan anak sendiri Bapak lupa. Jangan memotong pembicaraan saya. Apabila saya lagi ngomong, orang bodoh mana yang tidak mengerti sepatah dua kata itu? Hah? Saya nggak mau bicarain Dharma sama Yama, Bu. Saya nggak pernah ngebicarain mereka berdua, karena menurut saya walaupun dengan sakit yang mereka harus hadapin sekarang, mereka itu udah matang semua. Dan saya tahu ada sosok ibu yang memberi mereka semangat, ada sosok ibu yang memberikan mereka dukungan. Bukankah itu yang akan mereka yang seumur hidup? Mereka hanya ingat tentangmu, dan mereka hanya akan menunggu dengan biasa saja. Pernahkah ibu berpikir mengenai kasih? Pernah gak ibu melihat dari sudut pandangnya si kasih yang yatim piatu, gak punya keluarga? Sebagai seorang ibu, menurut aku, ibu udah gagal kalau ibu gak pernah melihat dari sudut pandangnya si kasih dan hanya fokus sama yang ibu mau, bukan ke orang-orang mau. Sudah berapa kali aku bilang, aku bukan. Apakah saya terlalu bodoh untuk percayanya? Apakah saya terlalu bodoh untuk menganggap Nirmala Sri Sandhya Murti Atmaja mampu untuk mengurus anak yang telah orang lain titipkan ke kita? Nirmala yang ku kenal akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk anak. Mungkin secara darah daging kasih memang tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan. Namun aku minta supaya ibu beri perlakuan yang sama terhadap kasih.
dan ibu menganggap kasih sebagai salah satu buah hati. Bukankah kita sebagai seorang manusia ditugaskan untuk melindungi dan menyayangi satu sama lain? Seorang ibu tentu akan mengorbankan dirinya dan akan mengorbankan kebahagiaannya untuk seorang anak. Agustinus Carson Tribuana yang sudah membawa kasih ke dalam keluarga kita. Aku tidak tahu awalnya, namun saat aku mendengar namanya, hanya diri yang terlintas dalam pikiranku. Jadi tolong, jadikanlah kasih sebagai salah satu dari keluarga kita. Anggaplah kasih sebagai salah satu dari keluarga kita. Seperti kamu juga menyukai lagu favoritmu itu. Aku akan mencobanya. Namun jangan pernah berekspektasi aku akan menjadikannya favoritku. Konflik itu bagaikan warna dalam hidup, bagaikan kanvas kosong. Konflik itu membuat banyak sekali masalah. Namun aku sebagai kehidupan sudah memperhitungkan apa yang akan diberikan oleh konflik itu. Karena aku menciptakan konflik untuk satu tujuan, yaitu untuk dijadikan pelajaran. Mana ya surat-suratnya waktu itu? Coba aja aku kontrol emosiku waktu itu. Pasti kutemuin. Puji Tuhan. Oh, identitas apa bagus. Ini orang omongannya emang indah, tapi jelek banget tulisannya. Coba baca dulu deh. Sukmaku terlempar oleh raga yang membuka diri pada duniawi, melangkah dan melayang bersama ia yang disebut harapan, menggais keselamatan dalam surat yang tak kenal malu oleh seninya. Aksara yang terukir dalam secarik kertas ini akan menceritakan semuanya. Karena mungkin kelak aku akan menjadi tak bernyawa. Dimusnahkan oleh pola pikir, kini kaumku jiwanya dikikir. Kami diratakan oleh karena pola pikir seorang individu. Ia seorang pantai yang membantai puluhan jiwa yang kini tersesat di sana. Netraku menyelimuti pandang dengan darah teman seperjuanganku. Melangkah dan melayang. Netraku disembunyikan pintu yang menguncut. Dirimu saat itu nalar yang sungguh. Kasih Marwinata. Mama kamu gak disaurkan? Tumben sekali. Tumben sekali kamu menganggap dirimu sebagai ibu. Kamu kenapa? Kamu aku bantu kan? Letih sekali kulihat.
membantuku. Kamu saja gak bisa bantu dirimu sendiri, Roji. Oh Tuhan Yesus, kemarin kamu orang paling kejam di rumah, namun sekarang kamu bahkan lebih mengerikan dariku. Mengapa? Dunia terlalu kejam untuk anak satu yang kaya. Ini yang maksud membantuku. Tidak, cuma lucu aja. Bertahun-tahun aku merasakan pahitnya dunia, tapi gak sekalipun terpikirkan olehku untuk menyayat kehidupan itu sendiri. Zamanku dan zamanmu berbeda, Roji. Zamanku Merupakan zaman di mana orang selalu menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kesadaran akan kesehatan mental, menurutku itu hanya melemahkan suatu individu. tidak berbeda dengan zamanmu memiliki patokan untuk menjadi kuat. Terlalu meremehkan anak-anak muda mencoba untuk hidup. Kami mencoba untuk hidup karena Tuhan telah memberikan kita secara cuma-cuma. Dan tugas kita sekarang adalah mengembangkan kehidupan itu sendiri, bukan malah menghancurkannya. Zamanku menciptakan manusia yang kokoh. Maaf. Mau tahu gimana cara menghadapi dunia? Tidak sih. Tapi boleh deh. Dulu, waktu Mama dan Papa baru bertemu, Papamu mengajarkan satu hal. Papamu selalu menjadi seorang motivator. Sat terus dari jangan berhenti. Aku minta sini dan sini, bahkan hingga sini. Jangan sampai kau gugur dalam mimpi puas. Bersadarlah, bertahanlah. Mama akan menjadi selimut hangat hayalanmu. Dan apabila mulai masalah, Mama akan terus berusaha untuk mencari yang terbaik untukmu, supaya bahagia terus bersama. Kasih sayang. Selamat siang juga. Ketertinggalan akan apa untuk para penciptakan suatu lingkup di mana manusia akan berontak dan marah. Pengorbanan yang harus layak di antara manusia. Kehilangan akan perjuangan. Kehilangan asmara dan kemenangan. Dan kehilangan
Waktu yang bergerak konstan menciptakan ketakutan. Biar ingin ku berkata, hanya lampu mengundang air mata. Dalam dunia berprimata, lebih baik aku tertinggal dalam kenangan. Tertinggal dalam kenangan waktu yang hening, dibanding aku tertinggal dalam kenangan waktu yang memusnahkan. Memusnahkan segala harapan dan membunuh semua segala ekspektasi. Obrolmu distorsi. Tinggal ada aku menanti waktu untuk kehilangan sosok dalam hati yang sudah. Meski jantung akan terhambat dan terpaku, lebih baik aku tertinggal dalam kenangan waktu. Manusia-manusia takut akan kematian, namun ragamu bersedia membantu kehidupan untuk mengampuni sebuah kesalahan yang akan diberi di berdosa akan sebuah dosa. Mengapa engkau menyesal dalam sanubari yang berahal? Bisa. Hanya oleh running aku, engkau pun terliput dalam badai api penyesalan. Tahun melangkah begitu cepat, mungkin juga ia berlari. Namun penyesalan ini takkan gugur oleh kalpa yang berkedip. Permisi Pak. Bapak ada di kelas. Aku juga ada di kelas. Jika Bapak itu masuk oleh sensasi. Loh, kok kamu yang pergi? Bukankah Bapak sudah pergi pada pukul 8 pagi tadi? Oh alah, belum mati toh si Tobi? Ya udah. Ya, awalnya saya sih kesini ingin membicarakan hal ini berdua denganmu. Bicara tentang apa? Saya di sini ingin menanyakan bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu menghadapi dunia yang perlahan menggigit habis sukacitamu? Serapahanmu dalam syair yang indah sepatutnya engkau malah memberi noda dengan bumbu kematian yang semakin dekat auranya. Saya di sini ingin memberikan beberapa gambaran. Hidup itu punya banyak cara untuk dihadapi. Dalam hidup ini, hidup memiliki banyak wujudnya, fisik maupun non-fisik. Kehidupan dapat mengajarimu melalui sebuah insiden. Kehidupan juga dapat mengajarimu melalui seseorang. Janganlah engkau terlalu bernafsu untuk mengisi jiwa dari raga. Janganlah engkau terlalu berhasrat untuk frustrasi oleh segala problem, segala hal yang ada dalam dunia ini. Namanya konflik. Konflik merupakan pewarna dalam hidup, bagaikan kanvas kosong. Tiap-tiap konflik memiliki argumennya tersendiri. Argumen terhadap banyaknya kosmos atau dimensi yang kita tempati. Namun tentu itu semua tidak mudah jika kita tidak mau mencoba dari dalam. Jika bagaimanapun
jika orang memberikan pilar kebahagiaan pada kita, kita tidak mau bahagia, kita tidak akan bahagia. Maka saya di sini ingin bertanya, bagaimana kabarmu untuk mengetahui maksud terselubungmu? Jangan ada yang menanyakan kabar, karena tidak ada yang menanyakan. Bahkan aku sampai aku sendiri yang menanyakan kabar, hingga jemari ini menjawab sebuah perasaannya pada aku. Aku tidak mengerti apa pola pikir Bapak. Aku juga tidak mengerti apa rencana Bapak ke depan. Sedari aku kecil, dia tidak pernah menjaga aku bahkan menyentuhku, selalu membantu. Sampai akhirnya aku masuk asrama. Untuk sementara waktu aku bebas, sangat bebas. Pas. Tapi akhirnya dia mengambilku kembali ketika panggilan terakhir. Aku hanya ingin tahu siapa Bapak itu. Aku ingin tahu rencana dia. Aku hanya ingin tahu hal ini. Aku ingin mengenal dia lebih dalam. Dan aku harap jawaban Pak ini dapat menjawab. Terkadang manusia itu merindukan kembali kehidupan mereka yang lama. Banyak alasan untuk meninggalkan, kemudian merindukan kembali kehidupan itu. Untuk sebuah kebenaran, lalu mereka mencari kebahagiaan dalam melakukan dosa. Untuk sebuah validasi, lalu mereka merindukan kembali kehidupan mereka yang lama. Untuk orang yang dikasihi, lalu mereka merindukan kasih